Luar biasa ya. Haleluya. Oke, saya kira cukup perkenalannya. Hari ini saya membawakan tema tempat perlindunganku. Kenapa? Karena belakangan ini kan kalau kita baca berita serem-serem semua, ya. Perang lah, segala macam lah gitu ya. Jadi, nah kita butuh, dan di dalam kehidupan kita itu juga butuh tempat perlindungan ya. Nah, kalau kita ngomong tempat perlindungan, boleh next? Boleh next? Kalau kita ngomong tempat perlindungan, ayat yang paling dihafal sama orang Kristen itu Mazmur 91, betul nggak? Ya, apalagi masa-masa COVID. Wih, ini ayat populer sekali. Ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kalau kita bicara perlindungan, pikirannya pasti tentang yang serem-serem, ya kan? Kenapa perlu dilindungin? Wah, punya musuh, gitu ya? Atau dari kecelakaan. Saya ada sempat satu kejadian sekian tahun yang lalu. Saya naik motor di jalan raya. Waktu itu saya mau muter balik. Tiba-tiba waktu putar balik kok rasanya tiba-tiba refleks saya ngerem dan saya miringkan motornya. Dalam sepersekian detik satu motor dengan kecepatan tinggi dari busway lewat, senggol itu pedal motor saya, dia jatuh terguling-guling. Ya, saya melihat, wah, pedal motor saya miring. Dan tahu apa Bapak Ibu? Sepatu saya, solnya hilang. Jadi saya lihat sepatu saya atasnya utuh, bawahnya kaki saya kelihatan. Jadi rupanya cuma sepersekian milimeter saya diluputkan. Kalau saya maju sedikit lagi, kaki saya hilang sebagian, Bapak Ibu. Kakinya utuh, sepatu mesti beli lagi, Pak. Nah, itu perlindungan, ya. Tetapi apakah semua selalu diluputkan dari kecelakaan, dari malapetaka? Itu memang penting, Bapak Ibu. Tetapi perlindungan Tuhan itu jauh melebihi itu semua. Perlindungan Tuhan itu sampai ke hal-hal kecil dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan itu meluputkan kita dari orang-orang yang curang, orang-orang yang licik, orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Perlindungan Tuhan itu mencegah jangan sampai kita salah jalan, sehingga kita menghadapi masalah yang harusnya nggak usah kita hadapin. Perlindungan Tuhan itu hampir ke semua aspek kehidupan. Hal-hal kecil, Bapak Ibu. Ya. Bahkan sampai kalau kita punya kekhawatiran sekecil apapun, kalau kita di dalam perlindungan Tuhan, itu Tuhan tuh ikut campur, Bapak Ibu. Pernah satu hari rumah kami ini lagi banyak orang keluar masuk, ada tukang yang lagi kerja, ada beberapa orang lah keluar masuk. Sorenya kami mau pergi, istri saya loh, dompet saya kok nggak ada katanya. Dompet uang saya nggak ada. Loh, emang kamu taruh mana? Taruh di dapur, tadi habis bayar ojol katanya. Yakin. Waduh, siapa yang ngambil nih? Gitu kan? Kalau udah begitu kan mulai dinebak nih, sini bukan ya, gitu kan? Nah, istri saya terus bilang, biasa, kalau ibu-ibu kalau ada kejadian udah pasti yang dicolek suaminya kan? Doa dong, tanya Tuhan katanya. Saya bilang, nanya Tuhan, emangnya dukun gini-gini nanya Tuhan. Tapi karena kita suami yang baik, dalam hati saya bertanya, Tuhan, sebenarnya memang ada yang nolong atau gimana nih, gitu ya? Hari itu kita mau pergi, bete istri saya, udah nggak usah pergi lah, udah nggak apa-apa saya bilang. Saya bilang gini, Tuhan kasih tahu besok pagi. Apaan besok pagi? Nggak tahu, pokoknya besok pagi aja udah kita pergi aja lah gitu ya. Jadilah kita pergi. Nah, istri saya ini tipenya tidur cepat, bangun pagi. Saya tidur lambat, bangun lambat. Ini Bapak Ibu. Jadi waktu tidur dan bangun pagi-pagi, saya pasti masih tidur waktu istri bangun. Tiba-tiba dia teriak, apa? Rupanya pagi-pagi dia selalu rutin tuh mau senam.
Begitu dia tarik handuk, dompet itu jatuh. Hal pertama dia lakukan pagi-pagi adalah ngambil handuk. Dan hal pertama yang dia temukan, dompet yang hilang ditemukan. Pagi-pagi. Nah, dia lupa, dia simpan di sana, tapi nggak kepikiran gitu ya. Haleluya. Jadilah pusinglah satu harian kita ya. Tetapi Bapak Ibu, hal sekecil itu pun Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan peduli. Amin. Saya cuma dikasih tahu besok pagi. Saya nggak tahu besok pagi ada apa. Tetapi hari itu kami melihat sampai urusan dompet yang hilang aja Tuhan ikut campur, Bapak Ibu. Nah, masalahnya kita seringkali menganggap ayat-ayat ini kayak mantra. Orang Kristen tuh suka kayak baca ayat tuh kayak mantra. Jadi kalau udah baca ayat ini harusnya kita terlindungi. Kalau baca ayat ini kita maksudnya yang sakit harusnya sembuh gitu kan. Tetapi kita mesti paham, Tuhan itu bukan cuma kasih ayat buat dihafal doang. Tetapi di dalam setiap ayat Tuhan itu ada perjanjian kita sama Tuhan. Dan perjanjian itu luar biasa Bapak Ibu. Boleh next? Gak apa-apa, santai aja. Saya ada waktunya berapa Pak? 4 jam kan Pak? Ya, aman lah ya. Ya. Nah, di Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ternyata kita sedang membuat perjanjian dan Tuhan itu luar biasa. Di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Ternyata ada 4 nama Tuhan di dalam 2 ayat. Ya, next. Yang pertama, di situ disebutkan El Elyon, disebutkan yang maha tinggi, yang berdaulat. Ya, berikutnya ada next, El Shaddai. El Shaddai itu yang maha kuasa, yang mencukupi, yang memberikan perlindungan. Next, Adonai. Adonai itu adalah Tuhan, di mana Dia adalah sumber dari segala kehidupan. Dan yang terakhir ada Elohai atau Elohim, Allah pencipta. Ternyata di dalam 2 ayat saja kita sedang membuat satu perjanjian dengan 4 nama Tuhan, dengan 4 karakter Tuhan yang sangat dahsyat. Bukan cuma sekedar yang seperti yang kita baca. Di situ ada Elyon yang maha tinggi, yang berdaulat. Ada El Shaddai yang memberi kita kecukupan dan perlindungan. Ada Adonai, Tuhan, sumber dari kehidupan kita. Dan ada Elohim, Allah, pencipta, berdaulat, berkuasa. Next. Jadi kalau kita baca ayatnya itu seperti ini. Orang yang duduk dalam perlindungan Elyon yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan El Shaddai yang maha kuasa. Akan berkata kepada Adonai, Tuhan pemilikku, tempat perlindunganku dan benteng pertahananku, Elohai, Allahku, yang kepadanya aku percaya. Nah, kadang-kadang dulu saya juga mikir ya, ngapain yang ambil sekolah teologi gitu ya, kan baca sendiri bisa, kan Tuhan memberi hikmat gitu ya. Tetapi betul, Roh Kudus akan mengajar kita. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita belajar supaya kita bisa ambil lebih dalam. Karena di dalam bahasa Indonesia, lalu ke bahasa Inggris atau ke bahasa aslinya Ibrani, ternyata punya arti-arti yang sedikit berbeda. Ada yang lebih dalam, ada yang maknanya sedikit lebih luas gitu ya. Sehingga kita lebih paham sama firman Tuhan. Nah, jadi jangan pakai ayat ini kayak mantra. Karena ayat ini sebenarnya kita sedang bikin perjanjian sama Tuhan. Ya. Nah, ayat ini juga bilang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya kurang setuju dengan bahasa Indonesianya. Ya, kenapa? Orang yang duduk dan bermalam itu kesannya kayak gini loh. Saya lagi ada masalah nih. Saya datang ke rumah Pak Gembala. Pak Gembala, saya lagi ada masalah. Lalu saya duduk nih, ngobrol, konseling sepanjang malam, nginep. Seakan-akan kita kepada Tuhan yang kita bikin perjanjian tadi kayak tamu yang duduk nginep semalaman cuma untuk ngobrolin karena kita lagi ada masalah. Jangan semalaman, terus emosi ya.
Nah, itu dia. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, next, dikatakan gini, He that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Jadi dikatakan di situ duduk dan bermalam itu dikatakan dwell sama abide. Next. Lagi. Apa itu dwell? Dwell itu bukan cuma tinggal, ya. Tapi duel itu kita menghuni, kita mendiami, memikirkan, membahas. Artinya gini Bapak Ibu, bukan cuma kita tinggal, numpang tinggal, tapi kita itu menghuni, ya, di tempat yang maha tinggi. Menghuni itu artinya kalau itu kita punya rumah, kita akan lihat-lihat dong, wah bocor nih, besok mesti betulin ya. Lo lihat dong, waduh ini kotor, wah bersihin ah. Kita ikut peduli, kita ikut mikirin. Bukan sekedar mampir. Jadi siapa yang masuk dalam perlindungan Tuhan? Adalah orang yang berdiam, menghuni, tinggal bersama dengan Tuhan. Bukan cuma mampir, bukan cuma nginep. Hari ini kita ketemu, besok kita gak ketemuin. Hari ini kita bisa sapa-sapaan sama Tuhan, besok pagi kita cuekin. Nggak bisa. Tuhan sama kita menghuni tempat yang sama, tempat kediaman yang maha tinggi. Ya. Lalu abide. Nah, next. Selanjutnya kalau tadi balik yang abide. Nah, abide itu adalah bukan cuma tinggal, bukan cuma bermalam, tetapi di situ dikatakan diam, tunduk, patuh, dan bertahan. Ternyata di dalam ayat 90 Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kita harus tinggal bersama Tuhan. Selama kita tinggal bersama Tuhan, kita perlu tunduk, patuh, dan bertahan. Artinya ada masalah, memang ada masalah. Waktu kita datang sama Tuhan, misalnya kita punya masalah dengan saudara, Tuhan bilang, ya sudah, kamu ampuni dia. Jangan ngeyel. Bahasa Jerman tuh ya, ngeyel ya. Jangan ngeyel. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita sesuatu untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kan kita disuruh ngampunin, kita mau sama Tuhan, enak aja. Emang Tuhan gak inget dulu dia nipu saya? Emang Tuhan gak inget dulu dia maki-maki saya? Sekarang suruh ngampunin, enak bener dia. Pak, Bu, yang datang sama Tuhan kita kan, bukan dia kan. Artinya Tuhan kasih satu perintah, kasih satu nasihat untuk kebaikan kita. Jadi jangan batal, wah enakan dia, ampunin. Nih, gak bisa. Kita harus tunduk, kita harus patuh, kita harus bertahan. Barulah kita masuk dalam namanya perlindungan Tuhan. Coba bayangin, kalau Yosua waktu mau menyerang tembok Yeriko, Tuhan bilang apa? Baris, kelilingin, diem. Baris, kelilingin, diem. Lah, ini kan prajurit sukanya perang. Sukanya, wah, kita serbu kotanya, kita serbu temboknya. Enggak, kata Tuhan. Baris, diem. Puterin aja. Nah, kira-kira kalau dia nggak mau patuh, kalau dia nggak mau taat, tembok Yeriko roboh nggak? Tapi masuk akal nggak buat seorang prajurit kayak Yosua dan pasukannya perang, tetapi suruh diem, kelilingin tembok. Besok gitu lagi. Hari ini strategi apa nih? Mau serangnya gimana? Keliling, diem. Kan lucu. Ngapain latihan perang selama ini katanya? Tapi itulah petunjuk Tuhan. Kadang-kadang lucu buat kita, kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi kalau kita patuh, disitulah yang perlindungan Tuhan itu dinyatakan. Jadi abide itu butuh ketundukan, patuh,
dan bertahan walaupun belum kelihatan. Ya, percaya deh Bu, Bapak Ibu, saya udah ngalamin kok semua, benar. Cuma kalau saya kesaksian hari ini, kita pulang hari Selasa nanti. Gak apa-apa. Nah, saya yang kenapa-napa Pak, besok ada jadwal lain. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Kita bukan cuma duduk dan bermalam kalau kita mau masuk dalam perlindungan Tuhan. Kita perlu jadi penghuni, diam bersama Tuhan. Dengar apa katanya, tunduk taat. Itu yang kita perlukan untuk kita masuk dalam perlindungan. Karena Tuhan sangat peduli sama kita. Next. Lalu dikatakan di situ di ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, di situ ada kata berkata. Berkata itu adalah satu pengakuan, adalah satu deklarasi, adalah satu berkat yang kita lepaskan untuk hidup kita. Nah, masalahnya seringkali kita lepasin kata-kata yang melemahkan hidup kita sendiri. Kalau di gereja sih beda. Oh, di gereja haleluya. Begitu pulang, halah lupa. Bapak Ibu, perkataan kita harus keluar dari hati kita. Waktu kita mengucapkan firman, seberapa kita percaya firman itu sungguh-sungguh terjadi sama kita. Ya, Tuhan tidak sembarangan. Ya, kalau dibilang di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, Tuhan katakan begini ya, bahwa kalau kamu berdoa janganlah kamu bimbang. Sebab orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apapun. Bagaimana kita bisa yakin? Waktu kita mulai bimbang, berkatakan lagi. Waktu kita mulai bimbang, berkatakan lagi. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Masalahnya begitu kata-kata kita berbeda, hati kita mulai beda. Saya pernah ngalamin masa-masa yang sangat berat. Jadi kalau ngomong tadi mikul salib, Bu, salibnya itu gede, Bu, besi semua, Bu, berat. Apa yang saya lakukan? Firman Tuhan saya tempel di semua tembok kamar saya. Jadi waktu pikiran saya mulai aduh aja, saya akan baca firman. Tuhanlah yang menjadi penerobos di depanku. Tuhan akan memegang tanganku, memberikan kemenangan kepadaku. Katakan Bapak Ibu. Karena itu adalah satu tindakan iman. Ya, kalau kita ngomel mulu, ya, itu badan kita pun akan ngikut. Jadi ingat, mulut kita ini gerbangnya, Bapak Ibu. Apa yang kita perkatakan, itu yang kita imani. Jaga perkataan kita. Jadi perlindungan Tuhan enggak semua orang bisa nikmatin. Enggak cuma karena kita ngajin bacain Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 hafal semua. Apalagi waktu Covid, waktu ke rumah sakit, kita baca itu. Tetapi apakah kita berdiam sama Tuhan sepanjang hari? Apakah kita tunduk sama perintah Tuhan sepanjang hari? Kita tahu kok Tuhan suruh ngapain. Tuhan suruh tinggalin kebiasaan jelek kita tahu kok. Udah dilakukan belum? Ya kita yang tahu, ya kan? Yang tahu cuma kita sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kita sesuatu untuk kita pahami. Tapi taat atau tidak, itu pilihan kita. Mau masuk dalam perlindungan Tuhan atau tidak, keputusan kita. Bukan cuma dibaca. Next. Karena setelah ayat-ayat tadi, setelah ayat 1, ayat 2 di mana kita berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, lalu dibilang kita akan dilindungi oleh sayapnya, panah-panah tidak akan menimpa kita, bahkan malaikat-malaikatnya jagain kita supaya nggak kesandung. Wih, keren banget. Malaikat disuruh jagain,
wih, batu, awas. Itu kerjaan malaikat loh, jagain kita. Hebat banget kita. Tapi siapa yang dijaga sampai seperti itu? Di ayat 14 dan selanjutnya, next. Ya. Itu bagian Tuhan ngomong sama kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Di ayat-ayat awal kita berteriak sama Tuhan, kita mengumandangkan iman kita bahwa kita percaya sama Dia. Tetapi di ayat penutupnya, Tuhan yang ngomong sama kita, aku kenal kamu. Ya. Sebab hatimu melekat sama aku. Tuhan yang ngomong. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan tahu sama kita? Kenal nggak sama kita? Tahu nggak bahwa hati kita melekat sama Dia? Sehingga kita boleh klaim, tadi kan kita bilang itu perjanjian kita sama Tuhan. Perjanjian itu udah hak, ada kewajiban. Hak kita menerima perlindungan, pertolongan Tuhan. Tetapi kewajiban harus dibuat dulu. Patuh belum? Bertahan belum dalam iman? Mengenal Tuhan tidak? Tuhan bilang, aku meluputkan kamu karena hatimu melekat sama aku. Jatuh cintrong. Ya? Tahu nggak? Ini gabungan nih yang udah dewasa dan lebih dari dewasa sama muda nih. Siapa yang lagi jatuh cintrong? Anak muda. Lalu siapa yang sudah pernah jatuh cinta? Waktu jatuh cinta dulu sama sekarang, Pak Bu yang udah nikah nih, yang dulu sama sekarang pulsanya banyakan mana habisnya, Bu? Pulsa handphone banyakan mana habisnya? Lagi pacaran apa udah nikah, Bu? Oh iya, ya wartel ya. Ya, kalau kita lagi jatuh cinta, dikit-dikit maunya terhubung, ya kan? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Kalau lagi jatuh cinta maunya terhubung terus. Udah makan belum yang? Udah mau bobo ya yang? Ya kan? Ya kita juga pernah ya Pak ya. Iya. Sama sempat. Iya. Kalau kita jatuh cinta, yang kita cintai juga tahu kalau kita sayang dia. Tuhan tahu nggak sih kita sayang dia? Taunya dari mana? Ketaatan Bapak Ibu, kepatuhan. Walaupun duri dalam dagingku, walaupun gunung belum berpindah, aku memilih tetap percaya dan mengucap syukur. Ngomongnya gampang, ngucapinnya mudah, ngelakuinnya astagfirullah. Betul? Betul. Saya melayani juga banyak jemaat yang perjuangan hidupnya luar biasa Bapak Ibu. Tetapi saya sangat diberkati dengan kegigihan mereka. Ya. Ada jemaat yang colek saya dari belakang, Pak, nanti habis ibadah tolong doain saya. Oh iya Bu, oma-oma umur sudah 70-an. Oh iya Bu, kenapa Bu? Doain apa? Ini Pak, dia tunjukin kakinya. 2 jari kaki saya patah kemarin barusan ditabrak motor. Pak Bu, dia kalau ke gereja harus jalan ke tempat di mana angkot itu parkir. Dia harus jalan ke tempat kumpul. Dari situ dia jalan naik angkot itu mungkin sekitar 1,5 jam, 2 jam sampai ke gereja. Lalu pulang lagi. Kalau kemarin baru ditabrak motor, kakinya patah, jarinya patah, kita maklum kok kalau nggak ibadah. Tapi dia nggak mau. Oh enggak Pak, makin saya punya masalah,
makin saya harus cari Tuhan saya. Wow, saya diberkatin Bapak Ibu oleh jemaat ini. Segigih itu dia percaya. Makin kita punya masalah, makin kita dalam tekanan, makin perlu kita cari dekat dengan Tuhan, bukan menjauh. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Next. Nah, karena kita di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik buat kita. Ya, ini juga ayat yang sangat populer, Roma 8:28. Ayat yang hafal luar kepala. Apalagi kalau lagi masalah, itu ayat hafal semua. Ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, masalahnya kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, kita kerja duluan apa Tuhan kerja duluan? Ya. Di sini kan Allah turut ikut kerja. Artinya kita sedang melakukan pekerjaan kita. Kita sedang melakukan perjuangan kita. Kita sedang menjalani ketaatan kita. Sedang berjuang, susah payah, banyak tekanan, dihina orang, tidak dipahami sama orang. Lalu Tuhan turut bekerja. Nah, kita sering terbalik. Tuhan, dia jahat sama saya. Ini orang-orang nggak ngerti saya. Ini kenapa begini? Tuhan, kerjakan sesuatu buat saya. Terbalik. Kerjakan bagian kita. Itu ada di dalam perjanjian perlindungan tadi. Apakah kamu masih mengerjakan bagianmu dengan setia? Atau cuma gara-gara ribut sama sesama kamu kabur? Nggak mau pelayanan-pelayanan lagi. Apaan kayak begitu? Pekerjaannya resek. Lalu kita, enggak, gua nggak mau lagi. Waktu kita berhenti bekerja, bagaimana Tuhan bisa ikut kerja? Bapak Ibu, bagian kita setia pada panggilan kita. Karena banyak dari kita berhenti sampai mengasihi Dia doang. Di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, saya mengasihi Tuhan. Saya ibadah nggak pernah bolong. Saya rajin kok komsel. Saya ikut kok. Natal saya ikut sibuk kok. Saya mengasihi Tuhan. Tapi bukti dari mengasihi enggak cuma karena kita sibuk dengan kegiatan rohani. Bukti kita mengasihi adalah ketaatan kita sehari-hari, perubahan kita sehari-hari, dan apakah kita menjalani panggilan yang Tuhan kasih. Terpanggil sesuai rencana Allah. Enggak harus di gereja Bapak Ibu, enggak semuanya di gereja. Panggilan kita itu ada orang yang penuh belas kasihan, suka bantu orang. Ada orang yang panggilannya adalah membangun usaha sehingga banyak orang bisa ikut kerja, bisa diberkati. Ada panggilannya yang mengajar, dia suka sekali konseling, dia bisa bantu orang. Panggilan itu macam-macam dan tidak cuma di gedung gereja, tapi sepanjang hari. Dan panggilan kita yang paling utama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Berubah gak sih? Yang gampang ngambek masih gampang ngambek. Yang suka iri sama tetangga masih suka iri. Yang suka banding-banding, yang suka gosip, yang suka ribut sana sini masih enggak? Karena kalau masih, kita belum menjalankan panggilan kita. Bagaimana Tuhan mau turut bekerja? Bagaimana Tuhan mau melindungi? Wih, korbannya nggak enak Pak, ganti aja Pak. Keras banget korban, nggak usah lah Pak. Tapi kan penting Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita mengucapin firman itu dengan lancar, tapi kita nggak ngerti apa yang harus kita kerjakan. Kita harus kerjakan bagian kita. Berubah belum? Siapa yang bisa tahu kita berubah atau belum? Nomor 1, pasangan. Orang yang paling dekat sama kita, orang yang serumah sama kita,
Orang yang tahu kita ini berubah atau enggak. Pak, Bu, khotbah tuh paling susah kalau sama pasangan. Betul ya? Betul. Tapi saya berani, kenapa? Karena kami menjalani berdua, kami melihat perubahan kami berdua. Kalau enggak, istri saya nggak mau ngikut, Bu, Pak. Kalau saya nggak berubah, istri saya nggak mau ngikut. Bapak Ibu tahu nggak? 7 tahun pertama pelayanan saya, istri saya kalau saya khotbah, dia diam di mobil, nggak ikut turun. Ya, sampai saya harus membuktikan perubahan saya. Baru dia bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil. Sudah buktikan belum? Jangan cuma nuntut. Lu nggak paham gua sih. Heran lu ya, susah amat diajak pelayanan, susah banget diajak ke gereja. Nah, tunjukkan Bapak Ibu, apa yang kita dapat di gereja, apa yang kita dapat waktu kita melayani Tuhan. Hari-hari ini kami berdua nikmatin banget kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala hal. Ya, iya. Jangan tertipu sekali lagi, kami bukan pasangan muda ya. Sudah cukup lama kan? Awet muda. Tetapi apa yang kami dapatkan? Waktu Tuhan turut bekerja, tidak ada yang mustahil. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Next. Seringkali kita ini terjebaknya, kenapa? Karena kita itu mau cepet-cepet. Kita mau prosesnya instan. Tuhan, saya udah lakukan, kok lama amat gak ada perubahan? Kok Tuhan begitu amat, saya udah setia nih. Kita menuntut sesuatu yang cepat, sehingga kita seperti di kitab Matius 13 ayat 5-6, benih kita itu kayak ditanam di tanah berbatu. Baru sebentar akarnya tumbuh, udah pengen cepet-cepet ke atas, sehingga waktu ada serangan dari atas tidak kuat, patah. Perlu sekali kita tertanam, belajar firman, belajar penundukan, setia sama Pak Gembala, setia sama pelayanan kita, setia sama pasangan kita, setia menjalani apa yang ada di tangan kita. Perlu sekali kita untuk akar kita itu kuat. Barulah kita bisa kuat tumbuh ke atas. Barulah Tuhan bilang kamu sudah layak tumbuh dan berbuah. Wah, kok cepet amat waktunya? Ini baterainya double ya Pak? Ya, ini jam Afrika. Oh ya Pak, cepat banget ya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana saya masuk dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Lewat masalah hidup saya, lewat berbagai cara yang saya sekarang sedang ngambil kuliah teologi, sedang ngambil. Dulu belum. Tetapi saya sudah melayani lebih dulu sejak lama. Karena Tuhan mengarahkan saya untuk melayani. Tapi saya malahan dimulai dengan menjadi penerjemah bagi hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Padahal bahasa Inggris saya cuma les waktu SMA. Saya nggak pernah sekolah di luar. Jadi modal saya adalah nekat. Tuhan suruh saya jalan. Tuhan perintah, pasti Tuhan mampukan. Hasilnya gimana? Sabodo teing. Yang penting saya taat. Sampai hari ini Tuhan terus kembangkan. Kenapa? Karena Tuhan sangat peduli sama kita. Tidak usah takut kalau kita jatuh bangun. Nggak apa-apa kalau kita jatuh bangun. Next, saya mau akhiri. Nggak apa-apa kalau kita jatuh bangun, Bapak Ibu. Karena kita ini memang sedang berjuang, melakukan pekerjaan kita, melakukan bagian kita. Tetapi kalau kita jatuh, jangan berhenti, jangan mundur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menyayangi kita. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Ya, waktu kita sedang berjuang untuk orang yang kita sayangi, waktu orang itu katakanlah sakit, kita berjuang habis-habisan, daya, dana, upaya, kita cari cara untuk menolong dia, betul?
Tapi apa daya? Bahkan dokter pun tidak bisa menjamin manusia itu bisa sembuh atau tidak. Kalau kita sudah berjuang, lalu ditentukan orang itu harus meninggal, kita cuma bisa belajar merelakan. Kenapa? Karena itu kedaulatan Tuhan. Kenapa kita harus belajar rela? Karena kita memang gak berdaya. Kita memang gak bisa bantu dia untuk tetap hidup. Apapun yang kita perjuangkan, kalau dia ditentukan meninggal, meninggal. Tapi kalau kita masih bisa, masih mampu, kita masih upayakan orang yang kita sayangin, betul? Tetapi lihat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disiksa, waktu Tuhan Yesus dicambuk, waktu tangannya dipaku, waktu tubuhnya ditusuk, darah keluar, Allah Bapa bukan tidak sanggup menolong. Allah Bapa sanggup menolong. Bahkan malaikat surga sudah pegang senjata. Mereka nggak tahan lihat kesayangan surga disiksa. Kalau kita jadi prajurit surga, lihat junjungan kita yang kita cintai disiksa, kita sudah pengen serbu. Mereka tunggu apa-apa dari Allah Bapa. Tetapi apa yang terjadi? Allah Bapa diam. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Dan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Bukan karena Allah Bapa tidak bisa bantu, tapi karena Allah Bapa memutuskan bahwa Tuhan Yesus harus mati buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Allah Bapa kita sayang kita jauh lebih besar. Kalau dia sayang kita seperti itu, kalau anaknya yang seharusnya bisa dia bela, dia relakan mati buat kita, masa dia nggak mau tolong kita? Masa kita jatuh akan dibuang? Masa kita gagal lalu dilupakan? Tidak, Bapak Ibu. Kalau anaknya harus mengalami penyalipan buat kita, hari ini Bapak Ibu, kita semua disayangi Tuhan. Kamu gagal, kamu pernah jatuh, kamu sedang jatuh, tidak masalah, datang kembali sama Tuhan. Berdiam, menghuni di dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sedang gagal, aku sedang patah semangat Tuhan, aku butuh kasih. Dan Tuhan tidak akan menolak Bapak Ibu. Kembalilah, kembali. Mungkin pelayananmu rasanya sekarang sudah asal-asalan, karena kamu memang mampu, kamu punya skill, tetapi kamu udah gak bisa nikmatin lagi saat-saat kamu melayani Tuhan, karena cintamu rasanya sedang pudar. Hari ini kembali yuk. Tuhan mengundang kita kembali masuk dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sayang kita sampai anaknya dikasih buat kita. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayo kita tutup mata kita. Pak, Bu, perjuangan hidup memang gak mudah. Masalah ada aja yang datang, tekanan ada aja yang datang. Tetapi hari ini Tuhan katakan, akulah tempat perlindunganmu. Tidak ada yang mustahil bagiku. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Hari ini jalan keluar belum kelihatan, masalahmu masih di depan mata, tetapi Tuhan katakan, kamu datang kepada Tuhan yang mengasihi kamu. Hari ini yuk, perbarui hatimu. Jesus, Jesus, oh yes. Aku Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi
bahwa firman Tuhan katakan orang yang berlindung pada yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, kubu pertahananku dan benteng kehidupanku, Tuhanku yang kupercayai. Hari ini, kalau engkau masih menyimpan kekecewaanmu, kalau engkau masih ragu-ragu untuk mematuhi apa yang Tuhan minta engkau lakukan, bulatkan hatimu, bulatkan tekadmu, yakini dirimu, Tuhan selalu merancang kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan menjalani panggilan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jemaat GBI Kemenangan, kemenangan bukan cuma nama gereja. Kemenangan Tuhan tentukan untuk setiap kita. Bagi yang percaya, mengasihi, taat, dan terpanggil dalam panggilan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Aku punya